Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matullah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya Dr. Rodos Haji Joharman MM, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, yang pada sore hari ini bergabung dengan kawan-kawan kita dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi dalam rangka diskusi kelompok terkumpul penyusunan bahan ajar revitalisasi bahasa daerah Provinsi Jambi tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang cukup besar sekali kepada Kantor Bahasa Provinsi Jambi yang ikut bergabung bersama Kota Sungai Penuh dan Kerinci dalam rangka menggali budaya yang selama ini kita kenal, budaya daerah yang cukup unik dengan bahasa yang cukup banyak sekali, ragam bahasa, dialek dan ideoleknya yang cukup banyak sekali, sehingga ini merupakan kajian yang mendalam bagi Pusat Bahasa Provinsi Jambi dalam mengkaji pengetahuan yang selama ini terbenam, sehingga nantinya ini merupakan suatu hal yang sangat positif sekali untuk menjadikan materi mulok ya bagi peserta didik SD dan SMP. Dan alhamdulillah dalam kegiatan ini ada 7 poin. Yang pertama akan membicarakan masalah membaca dan menulis aksara daerah, yaitu aksara Incung. Dan ini sudah lama kita kenal bahasa aksara Incung ini. Dan ini pun kan juga akan bisa habis karena tidak dibudayakan. Yang kedua juga membaca dan menulis cerpen bahasa Kerinci. Dan sekarang pun sudah sangat-sangat tidak dipergunakan lagi, bahkan bisa habis kalau tidak dibudayakan ini. Yang ketiga ada membaca dan menulis puisi lama dengan menggunakan bahasa Kerinci. Nah juga perlu kita angkat dalam diskusi ini. Keempat ada mendongeng bahasa Kerinci. Nah mendongeng biasanya dilakukan oleh para nenek-nenek moyang kita yang dalam mengasuh anaknya untuk bisa tidur dan sebagainya. Nah itu juga sudah bisa dikatakan menghilang. Kemudian ada juga berpidato bahasa Kerinci. Nah juga sudah sangat tidak digunakan lagi. Biasanya inilah digunakan pada acara-acara hajatan oleh para tokoh-tokoh adat ya. Dalam perno adat ini digunakan, tapi tidak diimplementasikan pada peserta didik dan anak-anak didik kita. Kemudian ada tembang tradisi bahasa Kerinci, komedi tunggal bahasa Kerinci. Nah ini pun sudah mulai tidak dipergunakan dengan semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini hari ini kami juga sudah bergabung dalam diskusi ini dan bersama dengan beberapa narasumber dari Universitas Jambi dan 7 orang maestro, dan juga terdiri dari 35 peserta yang berasal dari guru sekolah dasar, kepala sekolah, pengawas, dan bagian kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai. Wahailah mandaki cai dangi kamailah di munyara, baloilah tarokin cai sadang membangun. Kemudian sarana dan prasarana nanti dalam mengajar itu Bapak menggunakan HP kan supaya lebih menarik.
kepada anak SD pakai PowerPoint kah, diputarkah videonya, itu kita tulis. Dan sebaiknya sekali lagi memang ada video. Kenapa? Anak sekarang namanya generasi Z. Mereka lebih 86% manusia lebih mudah memahami dengan menonton daripada membaca saat ini. Makanya TikTok laku, YouTube laku, perpustakaan udah laku sekarang. Taruh kinai, taruh kincai sedang membangun. Wahai lamanda kincai dongir kamai lagi butale, ngimbo kayo bersama membangun sakti alam kincai. Bang Diki, kedapatan yang di Kerinci berapa? Ada 4 delapan helai kain. Indikasinya dialek bahasa. Apa? Dialek bahasa Kerinci. Kalau dialek bahasa hampir yang terakhir ya, yang terakhir itu lulus hampir semua. Sekarang itu ada 172 dialek. 172 dialek. Ya. Dari sebanyak itu Pak, ini juga masuk untuk kantor bahasa. Bagi saya perlu melibatkan baga adat di setiap kadipaten yang ada di Kerinci. Karena contohnya kan di Sungai Penuh dan lain sebagainya, itu tidak ada keterlibatan dari kelembagaan adat. Makanya di Sungai Penuh itu kebahasaan menggunakan bahasa daerah Kerinci itu semakin menipis dan hampir punah. Penutur yang pandai berbahasa Kerinci sebagaimana yang dikatakan oleh Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh. Jadi bagi saya membutuhkan juga lembaga adat di sini informal maksud saya, dan juga pegiat-pegiat komunitas-komunitas seperti kami lakukan. Terima kasih. Nah, memang sejak awal sudah diantisipasi kesulitan kita ada pada hal tersebut. Dari sekian 170 tadi berapa? 72 namanya mau dipakai. Dan saya bukan dalam kapasitas untuk memutuskan itu. Nanti kan setelah selesai Bapak bikin kan balik lagi ke saya ini nanti. Saya ngecek lagi sudah sesuai enggak. Tapi yang memutuskan dialek yang mana itu di luar tugas saya. Nah, kemungkinan bisa saja begini. Mana dialek yang paling populer? Atau kita bisa mengukurnya dialek yang paling banyak digunakan, 5 besar, 7 besar, atau 10 besar dialek. 10 besar dialek itulah yang akan dimasukkan. Pertama, mungkin ini sekedar saran dari Bapak, tapi bukan keputusan dari saya. Misalnya pidato. Kalau dari pidato, dialek mana yang 10 besar paling banyak pemakainya? Itulah yang akan kita masukkan dalam modul. Itu kita cantumkan satu dialek satu contoh. Kalau satu dialek itu misalnya punya banyak contoh, boleh, tapi ini daftar pustaka saja. Ingat sekali lagi, besok guru yang memakainya itu tentu yang dia merasa nyaman dengan dialek itu. Akibatnya apa? Sebetulnya nanti siswa akan belajar banyak dialek dan itu malah bagus. Wahai lamanda kincai dangi kamai ladimu nyara, baloilah taruh kincai sedang membangun. Balailah taruh kinai, taruh kincai sedang membangun. Ya, perhatian Bapak Ibu, mungkin yang sekarang sedang menghadap ke belakang, boleh menghadap ke depan dulu sebentar. Kursinya, nanti lehernya patah. Ya, kalau menghadap ke belakang. Oke, dari data yang sudah masuk, kita bisa menyimpulkan. Jadi kita akan mengakomodir variasi dialek yang ada di Kerinci. Nah, dari data yang masuk, kita yang ada di ruangan ini bisa dibagi menjadi 3 wilayah. Kalau di Kerinci kita ambil Kerinci Budi, Kerinci Tengah, dan Kerinci Hilir. Maka nanti kita akan membuat bahan ajar. Untuk Budi itu Sulat, dialek Sulat banyak sekali di ruangan ini. Jadi bisa banyak sekali kita buat bahan ajar dialek Sulat. Kemudian Sumuro, kemudian Kemantan ada. Tadi terbaca saya Kemantan ada. Kemantan nggak ada.
desa ya, kenal bahasanya, tapi bisa. Dikit-dikit. Dikoi ya. Kemudian untuk tengah, di tengah itu Sungai Lataro, ya. Ya, Sungai Lataro. Terus Hiya bukan kota ya. Oke. Kumon. Kumon diakui. Ya, kumon itu batasan. Oke. Sumahel. Ya, Sumahel. Ya, sudah Rawa ya, Oke, itu adalah perwakilan untuk Kerinci Tengah. Untuk Kerinci Hilir, Tanjung Kaumudi, terus tadi Hiang masuk ke Hilir, Ambai, Pulau Tengah, Tarutung, dan Tebing Tinggi. Ya, nah ada yang merasa bahwa dirinya ada penutur dialek-dialek yang saya sampaikan tadi, maka Bapak Ibu adalah orang yang akan besok tuh kita syuting ya. Kita akan buat video. Baru belajar. Videonya tuh paling 2 menit. 2 menitan. Nggak banyak. Ya, jadi itu untuk pembagian dialeknya. Aksara Incung adalah aksara lokal masyarakat Kerinci, ya, yang dimana aksara Incung ini terdiri dari 28 aksara atau abjad yang dimulai dengan huruf K, kemudian Ga, kemudian selanjutnya Nga, kemudian Ta, Da, ya, Na, Pa, Ba, Ma, kemudian Ca, ya, Ja, Nya, Sa, Ra, La, Wa, Ya, Ha, kemudian A atau H, ya, kemudian Ba, kemudian Nga, kemudian Da, ya, kemudian Ja, kemudian Pa, selanjutnya adalah Engka, Enta, Ensa, dan Enca. Siswa diharapkan menguasai bahasa Kerinci dengan beragam dialek dan kemampuan vokal. Yang di sini ada intonasi, artikulasi, dan tempo. Kemudian lagi di bawahnya boleh belajar Pancasila, terus sarana dan prasarana. Ya, sarana dan prasarana yang kita perlukan di sini, barangkali kita perlu PowerPoint untuk menjelaskan tentang apa itu komedi tunggal dan bagaimana teknik bisa komedi tunggal. Dan kita juga butuh video. Dan untuk link videonya sudah kami cantumkan di bawah nanti. Kemudian LKPD seperti biasa. Alat dan bahannya ada laptop, proyektor, LCD, speaker, alat tulis, internet, dan alat peraga lainnya. Alat peraga lainnya ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ketika tampil komedi tunggal. Kemudian sumber pembelajaran ada di YouTube, ada beberapa YouTube yang kami lampirkan, kemudian artikel ilmiah, dan untuk buku sejauh ini kami belum menemukan buku yang berhubungan dengan komedi tunggal bahasa Kerinci. Tapi yang berhubungan dengan komedi tunggal secara nasional itu ada. Barangkali itu juga bisa ditambahkan sebagai sumbernya. Mata pelajaran mata lokal, pasien kelas ini kelas 4. Materi pembelajaran belajar dan berbicara. Kita waktu 2 kali 40 menit dari siswa SD dan 2 kali 55 saya perlukan untuk siswa pelajar SD. Untuk kompetensi awal, yang pertama sebagai besar siswa bisa berbahasa daerah Kerinci, yang kedua sebagai besar siswa sudah memahami lalu pembelajaran. Yang ketiga profil pelajar Pancasila berbagai negara global dan global. Yang keempat semangat prasarana. Di sini dibutuhkan proyektor, kemudian video membaca iPad, laptop dan headset. Selanjutnya tadi kata ini info peserta yang juga
Sugeng Tanjung Pao cerita kau 7 berada. Pada masa dulu, alam imbo ngelengah hiduplah beberapa kau 7 berada. Masa-masa adu nama anak bu iko suha, kecuali kau dengan nomor 7 atau dengan menso nyulah dengan agi gadoy. Tiap pagi kau itu sibuklah nyenalok ladang wah atau pelok wah untuk ngambil makanan. Tiap hari kau itulah gawinya, dok malin serta merusak penanam buah. Entahlah berapa kalanya dikeju anjing buah ladu atau kena bahi dengan batu. Tapi manalah itulah jadi tabiatnya untuk ngisi pokoknya dengan kerabat. Guru mengelompokkan peserta didik 4-5 orang berdasarkan penutur dialek, kemudian membagikan bahan ajar dan meminta siswa mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga membimbing pengalaman. Guru memonitor siswa mengerjakan bahan ajar, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Indonesia Melimpah, karya Dr. Anda Mezateti Kadarsih, dialih bahasakan dengan dialek Rawang oleh Mira Satriani, SPD MPD. Indonesia melimpah, lah biasa, melimpah ayai, melimpah ludak, melimpah apai. Dek tamui tanah ini, tanah melimpah, melimpah penipau, melimpah peletak, melimpah pengilahai, melimpah korupsi. Indonesia melimpah, melimpah segala-galanya. Nalai gele, nalai hati, nalai dukunge, nalai muke, melimpah belebeh. Indonesia melimpah gedai, nalai wow belebeh. Berpelau, bersemangat, beliau dingung, semangat angai, angin puyah, angin lemau lah bersel, angin pengibai lah tandeh, sidui angin tinggal. Indonesia melimpah pule di sepi banyak duseu. Terima kasih. Tahun penyusunan 2024-2025 sejak sekolah SD mata pelajaran bahasa daerah ini kelas C kelas 4, 5 dan 6 materi pelajaran pidato bahasa ini alokasi waktu 2 jam pelajaran selama 30 menit kali 2. Kompetensi awal sebagian besar siswa bisa berpidato bahasa daerah ini. Profil pelajar Pancasila 1. Beriman dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif. Serangan pertama buku
balam dengan rabah. Balam lalau murabah mando. Saya salam dengan sembah. Salam lalau sembah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati ibu wali kelas serta kantai-kantai kalau berbahagia. Pidato ngende aku sampai akhir ini ialah perkara pentingnya menjaga kebersihan. Ibu wali kelas serta kantai-kantai kalau Allah SWT sangat dia mencintai hambanya nge bersoeh serta mbah membersihkan segala hal nge ado pada dihoy nyeo serta nge ado ke sekitar kita. Maka karena itu marilah kita sama-sama mulai menjaga kebersihan dihoy serta lingkungan supaya terciptanya keselamatan serta kebaikan ndek dihoy kita maupun ndek orang. Dongeng ataupun kunut yang cerita ayat dulu itu memang ya diajarkan oleh orang tua dan nenek atau sekici. Pak Riki, dulu kita terjemah. Jadi kebetulan memang kunun ini kan banyak macamnya dan tata cara membacanya. Namun untuk kisah burung 7 beradik ini itu kadang ada berupa tebak. Nah, ini contoh membacanya. Kalau mengajar itu tergantung teknik di lapangan masing-masing. Ya, apakah mau pakai gambar, pakai slide. Kisah burung 7 beradik. Kenapa saya pakai teks? Takutnya nanti tidak sesuai dengan bahasa sendiri kan itu yang diketik oleh kawan-kawan dan diterjemahkan. Ini saya bacakan dalam bahasa Kerinci dialek Sula. Kebetulan saya berpikir tak kalau masuk muda dalam minggu dengan tengah hiduplah beberapa iku burung 7 beradik. Masing-masing budak aduh nyenak anak 2 iku. Jadi ngamsu lagi ganti. Tiap pagi dan kawan burung itu sibuk nyomahu ladang petani. Ya. Mandi, ambil pisang, ambil jagung, ambil apa. Jadi terus sudah. Jadi karena ladang tadi lah sakit hati di makanannya dikau dengan belum aku dibenda banyak aku masuk banyak lah belum dengan tubuh. Jadi waktu lalu tengahi anak perut tadi lah cengih tapi kayu mengganggu tak sakit. Lah putih mantu orang tidur balik kita pun tiba-tiba lah benar mbak benar yang nomor 2 kali itu. Lalu itu oi tengah manoyo tengah tak nyimpan tengah Nila sayang endo kau agila kau mau jagung mau pisang mau kita untuk kau juara.
apa irama yang ada rasanya lengket dengan kita, itu bisa kita kembangkan. Saat ada kita buat, kita iramakan. Contoh tema pahlawan saya. Student center learning berarti yang menjadi pusat adalah siswa, peserta didik, bukan gurunya. Guru hanya fasilitator. Berita baiknya adalah alhamdulillah semua yang hasil evaluasi saya semuanya sudah menggunakan student center learning. Ciri-ciri student center learning, kita meminta siswa yang aktif. Mereka harus berpidato, mereka harus membaca puisi, mantra, mereka harus menulis aksara, mereka harus bisa bernyanyi dalam bahasa Kerinci dan tidak malu. Kalau perlu kita paksakan, makanya wajib. Tetapi karena kemarin pesan dari Jakarta itu kita nggak boleh memaksakan siswa tertentu untuk menguasai hal tertentu. Maksudnya gini, nanti kan dia dikelompokkan, dan dikelompokkan ini cukup wakilnya saja kita nyanyi disuruh nyanyi. Ketika belajar puisi, cukup yang memang minatnya puisi saja baca puisi. Ketika mendongeng, cukup temannya yang grup itu yang bisa mendongeng, itulah yang disuruh mendongeng. Jadi mereka boleh pilih. Makanya wajib berkelompok, tidak boleh sendiri-sendiri atau kerja individu. Kemudian ada kreativitas di dalamnya. Nanti akan kelihatan kita tidak boleh menganggap remeh anak-anak kita. Anak-anak sekarang kalau diajar itu hasilnya luar biasa. Mereka generasi Z dari Bapak. Kita ini rata-rata namanya generasi X yang pernah menikmati televisi hitam putih, TVRI yang jam 9 hanya dalam berita. Itu namanya generasi X. Generasi Z itu mereka natif dengan teknologi. TikTok mereka kenal, bahkan bisa bikin video dengan menggunakan CapCut dan Capcut itu.
Untuk guru utama sebanyak 251 guru dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ya Bapak Ibu, dan pelaksanaan di sini juga selama 4 hari. Jadi kalau bisa seminggu dari sekarang itu kalau kita sudah siap untuk disuntik, diberikan repot dan dicetak. Jadi kalau masih ada revisi bisa dilakukan revisi setelah ini. Nanti kita lakukan, kita bisa ketemu lagi di ruang Zoom. Nanti kami akan memfasilitasi kantor bahasa Provinsi Jambi. Kesepakatan kita untuk Zoom itu kapan kira-kira? Kapan hari bisa? Kita bahasa dengan narasumber akan berembuk kapan kita akan melaksanakan Zoom ini. Jadi kalau masih ada revisi sekarang silakan nanti dikirim ke grup. Setelah itu baru kita ketemu di ruang Zoom. Mudah-mudahan setelah ketemu ruang Zoom itu merupakan revisi terakhir sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya. Masalahnya kalau pembimbingan tidak lama loh, pembimbingan bahasanya itu biar kami dari kantor bahasa Provinsi Jambi setelah disunting baru diberikan report dan cover dan setelah itu baru dicetak dalam bentuk buku. Revitalisasi bahasa daerah. Gila.